Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat kalian yang nonton video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulana Hasan dengan NIM 132032020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam manajemen kelas pada mata kuliah manajemen kelas. Nah, ada 3 yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama mengenai definisi dari manajemen kelas, yang kedua mengenai tantangan apa saja sih yang terdiri dalam manajemen kelas ini, dan yang ketiga strategi apa yang harus kita buat dalam mengatasi tantangan manajemen kelas ini. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut. Yang pertama mengenai definisi manajemen kelas atau pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah segala upaya guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kedua, yaitu tantangan oleh seorang guru, biasanya oleh seorang guru dalam manajemen kelas. Nah, yang pertama, keterampilan manajerial seorang guru yang dimulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, ini masuk ke tantangan. Kenapa? Karena harus mempersiapkan dari awal terlebih dahulu guru nih. Seperti membuat RPS, membuat aturan, mengimplementasikan aturan, dan lain sebagainya sampai akhir pembelajaran. Oke, untuk yang kedua, keterbatasan waktu dan juga sumber daya. Terkadang ada guru yang mungkin kelebihan waktu mengajar, ada juga yang kekurangan waktu mengajar. Jadi harus dimanfaatkan bagi guru. Kemudian kurangnya sumber daya seperti fasilitas, nggak ada proyektor, nggak ada papan tulis, nggak ada itu, atau anak muridnya yang notabene mempunyai sumber daya manusia yang yang kurang gitu. Yang ketiga, harus memahami keseluruhan beragam siswa. Nah, itu merupakan tantangan yang paling tinggi lah oleh seorang guru karena harus memahami banyak kepala. Tuh. Kemudian yang keempat, rasio murid yang tinggi. Ya, kita tahu bahwasanya semakin banyak siswa sebagai seorang guru, terkadang semakin tantangan kita itu semakin tinggi. Kenapa? Karena banyak manusia yang harus kita pahami. Tuh. Kemudian yang kelima, keharusan memahami digitalisasi. Nah, sebagai seorang guru, kita mempunyai tantangan nih. Jangan sampai gaptek atau tidak mengerti teknologi, ketinggalan zaman di era digital ini. Tuh. Kemudian yang keenam, kelelahan seorang guru atau burnout. Nah, burnout ini terjadi apabila guru terlalu memikirkan anak muridnya, sedangkan anak muridnya itu ya biasa-biasa aja gitu. Jadi sebagai seorang guru, tantangan keenam ini sangat lumayan dominan ya, kita bisa bilang. Tadi kita membahas mengenai suatu tantangan bagi seorang guru. Nah, tantangan itu memiliki strategi. Nah, strategi apa saja sih yang harus dilakukan seorang guru? Itu kan? Oke, untuk yang pertama, sebagai seorang guru itu harus menguasai keterampilan manajerial yang tinggi, yang dahuluan, step by step, yang dari awal sampai dengan akhir. Buatlah RPS nih, sebelum mengajar buat RPS. Karena apa? Nantinya akan diimplementasikan secara langsung, akan diterapkan tuh RPS tersebut, ada aturan dan lain sebagainya, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai gitu. Untuk yang kedua, atur waktu semaksimal mungkin dan manfaatkan sumber daya yang ada. Maksudnya apa nih? Ya nggak ada proyektor,
nggak ada papan tulis. Ya seharusnya sebagai seorang guru itu harus kreatif, harus dikembangkan lagi pola pikirnya, seperti memanfaatkan kertas, karton, dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk yang ketiga, siswa yang beragam sudah sewajarnya kita sebagai seorang guru harus memahami nih. Emang banyak pasti kita menghadapi seorang siswa itu banyak. Maka dari itu perlu kita memahami psikologi seorang anak. Itu buat seorang anak itu nyaman terhadap kita. Buat seluruh siswa itu nyaman terhadap kita. Itu. Yang keempat, jangan jadikan rasio murid yang banyak menjadi menjadi seperti beban bagi kita. Jangan, tapi rangkul seluruh siswa itu menjadi suatu pemahaman antara keseluruhan siswa itu sama dengan kita. Anggap anak semua itu. Jangan pernah anggap wah ini kelasnya banyak rasionya, pusing pala. Jangan. Oke. Kemudian yang kelima, teknologi itu sangat penting ya, digitalisasi itu sangat penting. Maka dari itu sebagai seorang guru harus mengikuti zaman, jangan sampai gaptek tuh. Apalagi kalau murid atau siswanya lebih memahami teknologi dibanding kita. Jangan jadilah seorang guru yang fleksibel bagi pendidikan seperti itu. Kemudian yang keenam, kelelahan itu wajar ya, burnout sampai capek menghadapi seluruh siswa, tapi jangan pernah menjadikan suatu kelelahan seperti itu kita malas tuh untuk mengajar siswa. Jangan. Ingat, guru itu sangat mulia. Seluruh pekerjaan yang ada di dunia ini berawal dari seorang guru. Dokter, hukum, apalagi itu, penjaga polisi, TNI dan lain sebagainya, itu dimulai dari guru. Ingat. Mungkin itu saja mengenai suatu strategi yang harus dilakukan seorang guru ya. Baik, tadi kita sudah membahas 3 mengenai definisi, tantangan, dan juga strategi. Yang terakhir adalah kesimpulan lah. Saya akan menyimpulkan dari seluruh apa yang saya sampaikan tadi. Tantangan manajemen atau manajerial kelas itu wajar dan pasti ada. Kuncinya bukan menghilangkan semua masalah, tapi punya strategi yang tepat nih untuk merespon akan suatu tantangan tadi. Seperti itu. Kelas yang terlalu tenang belum tentu efektif. Maksudnya rasio yang kecil itu belum tentu efektif. Dan kelas yang agak ramai juga belum tentu gagal, karena tergantung gurunya. Jadilah guru yang fleksibel di setiap waktu, di setiap era gitu. Kayak hingga semua tujuan belajar itu akan tercapai. Ingat, jadilah guru yang fleksibel teman-teman.